Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Saat ini akan kita bahas tentang CNN. Nah, salah satu teknik yang bisa digunakan di deep learning. Jadi ini saya lakukan sudah proses training, karena proses training itu memerlukan, nanti sambil saya jelaskan codingnya. Ini sudah berjalan beberapa epoch yang kita tentukan 10 di sini. Berarti ada 10 pengulangan. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke, sambil berjalannya proses training, saya jelaskan dulu perbagiannya. Di tahap awal tetap seperti biasanya, kita gunakan beberapa library yang dibutuhkan. Untuk menggunakan CNN kita nanti terutama butuh dari Keras ya. Jadi di situ kita termasuk datasetnya, kemudian modelsnya di sini sequential, nanti juga kita gunakan untuk membuat untuk layer-layer yang sequential ya. Kemudian untuk membuat layer-layernya, karena di deep learning kan di sini banyak sekali neuron ya. Neuron. Jadi kalau teman-teman melihat jaringan, misalkan kita set jaringan deep learning ya. Nah, biar kelihatan. Nah, jaringan deep learning seperti ini ya. Nanti di sini banyak sekali jaringan-jaringan yang dimana di dalamnya itu masing-masing terdapat neuron-neuron dan banyak hal yang lainnya ya. Neuron, kemudian ada function di akhir-akhir ada function fungsi aktivasi, kemudian proses flatten dan seterusnya. Nanti di sini banyak hal. Nah, di situ kita membutuhkan dari Keras layer di sini untuk membuat dense, dropouts dan flatten nanti di sini. Termasuk tadi flatten di sini, dropout, poolingnya juga nanti kita buat di sana. Oke, pertama seperti biasanya ya harus kita load dulu datanya, data training, data testing dari sifar 10, sama kita gunakan data yang sama untuk kasus kemarin ya. Nanti kita pilih juga cukup kelas ship dan truk, kapal dan truk ya. Nanti kita harus bagi lagi seperti pada kasus di shift kemarin, kita ambil kemudian kita flatten ya. Nah, jadi flatten itu untuk merubahnya menjadi ke data vektor. Nah, di sini kita ambil sebagai data training, kemudian kita gabungkan antara label di sini ya, antara label dengan datanya. Ini untuk data training, sama yang ini untuk data testing. Baru kita lakukan proses normalisasi yang sederhana ya, sehingga nanti nilainya itu tidak besar, karena kan nilainya yang data pixelnya itu kan 0 sampai 255 ya, karena 8 bit. Nah, situ kita flatten sehingga nanti 0 sampai 1 datanya. Nah, kita normalisasi ya, sehingga datanya 0 sampai 1. Kemudian bagian penting yang sedikit berbeda. Nah, di sini kita harus merubah dulu labelnya, ubah label menjadi one hot encoding. One hot encoding. Apa sih one hot encoding? Itu ada sebuah teknik representasi yang digunakan untuk mengubah label kategori menjadi nanti vektor biner. Jadi setiap kategori atau kelas dalam label akan direpresentasikan sebagai vektor dengan panjang sama, mana hanya satu elemen vektor yang memiliki nilai 1 dan elemen lainnya memiliki nilai 0. Ini kita gunakan untuk one hot encoding, cukup kita gunakan function dari Keras, yaitu util itu kategorikal. Nah, ini sudah
pada data trainingnya ini sudah proses melakukan one hot encoding. Nah, baru kita proses membuat yang namanya model CNN-nya. Model CNN-nya di sini pertama kita membuat model yang berurutan dari layer-layer yang tersusun secara sekuensial nanti ya. Sama seperti ini tadi secara sekuensial. Kemudian nanti kita menambahkan layer konvensional 2 dimensi dengan 32 filter. Nah, di sini ya. Dengan menambahkan convolutional layer 2 dimensi ya dengan 32 filter, kemudian masing-masing ukurannya, filternya, ukuran kernelnya 3x3. Dan untuk menjaga ukuran gambar yang sama kita gunakan ini padding same, menjaga ukuran agar gambarnya sama. Kemudian function aktivasinya, kalau teman-teman sudah belajar neural network pasti paham itu apa itu fungsi aktivasi, termasuk kalau dulu yang sederhana kalau di backpropagation atau yang lain itu kan kita gunakan fungsi aktivasi sigmoid biner dan seterusnya ya. Kemudian kita input shape sesuai dengan bentuk input gambar yang kita masukkan. Nah, sini juga sama, kita buat lagi layer berikutnya ya dengan ukuran 32 filternya dan matriks ukuran filternya 3x3 ya dengan 32 filter. Fungsi aktivasinya juga kita gunakan relu. Kalau teman-teman ingin tahu relu nanti bisa dieksplor lebih dalam lagi. Kemudian menambahkan layer max polling 2 dimensi dengan ukuran pool size-nya 2x2 untuk mengurangi dimensi spasial di poolnya di sini ya. Setelah kita membuat berapa tadi setelah kita membuat convolution plus relu-nya di sini dengan dua layer ya, 2 layer. Nah, baru kita gunakan max pollingnya di sini. Nah, di sini ya. Dengan ukuran ini kita buat ukuran pool size-nya 2x2. Jadi tujuannya digunakan untuk mengurangi dimensi spasialnya. Setelah itu kita tambahkan dropout layer dropout untuk mencegah overfitting ya, dengan mengatur tingkat dropoutnya. Kalau di sini kita set 0,25 yang di sini artinya mengabaikan 25% neuron secara acak saat pelatihan nih. Jadi saat pelatihan secara acak 25% neuronnya diabaikan dropout. Nah, kemudian kita buat lagi di sini sama seperti atasnya tadi. Cuma kita buat dengan filter yang lebih besar 64. Kemudian padding same dan fungsi aktivasinya sama. Kemudian max pollingnya sama, dropout juga sama. Jadi di sini polling. Kemudian di sini kan polling, convolution relu, polling lagi ya. Kalau tadi kan kita convolution relu 2 kali, kemudian polling, kemudian sama ya. Baru kemudian kita tambahkan di sini lagi max pollingnya, convolution relu lagi ya. Jadi kita buat berlapis-lapis seperti ini. Convolution plus relu, kemudian polling, kemudian convolution plus relu, kemudian polling lagi. Ini sama penjelasannya dengan yang di atas. Kemudian kita tambahkan layer flatten. Baru di sini kita tambahkan layer flattennya. Digunakan untuk apa sih flatten di sini? Ini untuk meratakan output dari layer yang sebelumnya menjadi sebuah vektor tadi sudah saya sampaikan. Kemudian menambahkan layer dense dengan 512 unit neuron dan fungsi aktivasi relu di sini ya. Tambahkan dense. Oh, ini trainingnya sudah selesai. Di dense-nya di sini. Juga ada dropout-nya 0,5. Jadi untuk mengabaikan. Jadi kalau 0,5